hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, beserta guru penggerak Angkatan 5 Kecamatan Sumbermujur. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu dan tempatnya untuk saya bisa melaksanakan diseminasi. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Senggren atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa terwujud hari ini. Tak terkecuali tadi juga untuk staf yang sudah membantu. Ingin mendapatkan masukan dari panjenengan supaya nanti saya ke depan menjadi lebih baik dan menjadi siap ketika saya menempuh pendidikan ini. Langsung ditampilkan. Baik, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan. Bapak Ibu, ini adalah hasil dari presentasi saya. Kan berarti begitu ya Bapak Ibu, karena saya mengikuti pendidikan ini. Yang pertama juga persetujuan dari Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak Ibu yang lainnya. Di sini saya awal Mei itu bersama Bapak Ibu calon guru penggerak yang lain sudah mengerjakan mulai modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 3 dan 1.4. Nah, di sini di diseminasi ini saya ingin menyampaikan materi yang saya peroleh, yaitu mengenai budaya positif. Mulai modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 3 dan 1.4. Nah, di sini di diseminasi ini saya ingin menyampaikan materi yang saya peroleh, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif. Terus apa hubungannya dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran siswa yang ada di sekolah, biasanya itu saya cenderung menghukum anak-anak, kemudian saya menyalahkan, terkadang saya salah dewe ora iso. Nah, terkadang itu ternyata ketika saya mengikuti pendidikan ternyata untuk saat ini itu tidak dianjurkan. Nah, kenapa tidak dianjurkan? Karena sejatinya guru itu menuntun, bukan harus menjadi kontrol untuk siswa kita. Nah, setiap sekolah memiliki program dalam menciptakan budaya positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantoro. Lantas apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Untuk menuju budaya positif di sekolah, tentunya di kelas kita sudah harus membuat keyakinan kelas itu berdasarkan materi yang saya peroleh ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungannya dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran siswa yang ada di sekolah, biasanya itu saya cenderung menghukum anak-anak, kemudian saya menyalahkan. Keyakinan kelas itu yang sering kita buat biasanya di sekolah itu peraturan. Mungkin Bapak Ibu kita semua sudah membuat, tapi dulu kita menyebutnya peraturan. Tapi untuk saat ini kalau mau yang mempunyai peraturan di kelas itu kita dianjurkan untuk merubahnya menjadi keyakinan kelas. Terus di sini latar belakangnya di zaman revolusi industri 4.0 kita sebagai guru atau pendidik dihadapkan pada permasalahan krisis moral anak. Langsung saya singkat saja nih Bapak Ibu nih. Untuk itu kita sebagai pendidik
perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya tersebut. Terus apa hubungannya dengan zaman revolusi industri? Zaman revolusi industri yang saat ini itu adalah perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat. Nah, berikut ini adalah makna budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru atau saya yang masih awal, yang belum punya pengalaman apa-apa dengan Bapak Ibu guru yang senior ini, nanti saya mohon diberi masukan ya Bapak Ibu, supaya semua kita yang di sini, terutama untuk keluarga senior kita, lebih harmonis, kemudian lebih saling mendukung. Berikut ini adalah nilai-nilai nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, artinya diakui secara umum. Nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah beberapa indikator dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semuanya pasti sudah memahami ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar paradigma stimulus respon, tindakan dan jawaban siswa, kemudian dianalogikan lagi dengan teori kontrol. Siapa yang menjadi teori kontrol atas diri kita? Jawabannya, siapa yang menjadi teori kontrol atas siswa? Saya ingin bertanya kepada Ibu Nita tadi ya, yang sangat cantik ini. Bu Nita, saya mau bertanya, siapa yang jadi teori kontrol, yang memiliki posisi kontrol atas siswa? Nah, diri kita sendiri. Benar sekali, berarti yang menjadi kontrol atas diri manusia adalah kita sendiri. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa merubah, tapi kita di sini hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua tindakan tergantung bagaimana cara kita memandang ya Ibu-ibu ya. Mungkin ada orang yang bertindak A, tetapi orang B memandangnya itu positif. Lain beda dengan orang C, kadang-kadang memandangnya negatif. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah strategi untuk menciptakan anak-anak disiplin. Kadang-kadang teori sama praktek itu beda. Teori itu enak, kalau prakteknya sulit. Kadang-kadang saya pun juga belum disiplin. Mungkin nanti ke depan saya harap setelah mengikuti ini saya perlahan demi perlahan bisa mengubah diri. Dalam melaksanakan strategi segitiga restitusi ada 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan. Sebenarnya semua di sini kita sudah pernah melakukan, tapi saya juga sering sebenarnya saya dan kita semua di sini sudah sering melakukan, tapi kita tidak tahu ternyata setiap tindakan kita ketika kita menyelesaikan pelanggaran siswa itu ternyata sudah melalui tahap segitiga restitusi. Saya baru sadar. Berikut ini untuk mencapai budaya positif terdapat 3 indikator. Yang pertama, kita harus mewujudkan motivasi, kemudian menerapkan posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Berikut ini adalah paparan mengenai indikator terciptanya budaya positif. Berikut ini adalah teori motivasi. Motivasi itu muncul dari dua
dua aspek. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Contohnya kalau eksternal itu kadang-kadang begini, aku mulang ngajar kata kalau sebelum jam 7 engkau diseneni bunur, kadang-kadang saya begitu bunur. Padahal kalau motivasi intrinsiknya saya kan harus sadar diri ya bunur ya, saya sering terlambat, jadi saya harus mengubah diri saya agar lebih disiplin gitu. Berikut ini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Ini selalu menyalahkan siswa. Kemudian terkadang ada siswa yang minta jajani koncone, padahal kita tidak tahu apa kebutuhan dasar mereka sehingga mereka minta jajan temannya. Ternyata dia tidak dikasih uang saku sama orang tua. Terkadang kita langsung menyalahkan padahal dia istilahnya kekurangan atau butuh diparingi uang untuk memberi makanan. Terus membuat orang merasa bersalah. Ada posisi guru sebagai teman, kemudian pemantau. Di sini pemantau yang sering saya lakukan. Kadang-kadang kamu belum mengerjakan soal, belum ikut ujian, wis ping 10. Nah, padahal saya tidak tahu apa sebabnya mereka tidak hadir di sekolah. Kemudian ini posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi posisi sebagai manajer ini ketika murid saya nanti melakukan kesalahan, saya menawarkan solusinya. Wes begini, kita sebelum kegiatan belajar kita kan sudah meyakini adanya keyakinan kelas. Terus konsekuensinya apa kalau kita kemarin sudah membentuk keyakinan? Nah, konsekuensinya itu tidak boleh jauh dari temanya. Misalkan anak-anak datang tidak mengerjakan matematika, tapi dihukum dengan cara lari di lapangan. Ternyata itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seharusnya nanti kalau tidak mengerjakan tugas, nanti waktu jam istirahat bisa mengerjakan, diselesaikan. Ternyata harus istilahnya harus tidak boleh keluar dari tidak boleh keluar dari tema pelanggaran mereka. Terus di sini tindakan, suatu perbuatan perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan adalah hal yang akan dicapai. Nah, untuk manusia murid saya melakukan tindakan, pasti mereka punya alasan karena mereka ingin sampai pada tujuannya. Nah, untuk sampai pada tujuannya tersebut, jelas mereka memiliki kebutuhan dasar. Kita sebagai guru atau saya sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar murid saya dulu. Misalkan kalau murid saya begini, seringnya begini, mereka tidak mau mengerjakan. Saya suruh maju tidak mau, saya suruh membaca tidak mau. Padahal dia hadir di kelas ini. Terus kemarin itu juga murid saya itu merasa kayak dianaktirikan, padahal saya tidak menanaktirikan. Mungkin karena mereka kadang-kadang, wes kamu nggak sama ibu diai. Nah, kadang-kadang itu memunculkan saya sebagai guru belum memahami kebutuhan dasar siswa saya, yaitu tentang cinta dan kasih sayang. Nah, di sini untuk mencapai budaya positif, saya pernah melakukan merubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Seperti yang ada di pojok, itu adalah keyakinan kelas saya yang sudah saya buat bersama murid saya. Kenapa kok saya harus melibatkan murid saya? Kalau peraturan itu yang biasanya membuat satu pihak saja, guru menyusun peraturan. Kalau tidak ditaati siswanya nanti dihukum atau diberi sanksi. Nah, karena adanya stigma seperti itu, akhirnya murid-murid saya itu kadang-kadang merasa, ya wes aku harus mematuhi peraturan timbang aku dihukum bu guru. Dan dia melakukan itu bukan karena dorongan dari dalam diri, tapi karena rasa takut kalau dihukum sama gurunya. Nah, kemudian untuk membangun budaya positif itu juga harus ada kolaborasi. Contohnya Desember 3 ini sudah tampak sekali ya Bapak Ibu. Sebelumnya untuk Bapak Ibu dari lembaga lain, ini adalah bentuk kolaborasi dari
Ibu Guru Negeri 3 Tengger, yang mana pada hari ini beliau semuanya sudah mendukung atas kegiatan ini. Nah, di sini bedanya peraturan dan keyakinan. Kalau mungkin nanti di kurikulum Merdeka tata tertib kelas, membuat peraturan kelas. Nah, itu pandangan stigmanya kita ganti dari peraturan menjadi keyakinan. Ini adalah materi yang saya peroleh. Jadi ketika di kelas ada peraturan, mulai besok, bukan Bapak Ibu mungkin di kelas saya ya, karena kelas saya masih perlu sekali untuk diperbaiki. Mungkin kalau di Bapak Ibu guru semua kelasnya sudah bagus, sudah rapi semua. Dan di sini kalau peraturan mulai besok kita rubah menjadi keyakinan. Kalau peraturan identik dengan hukuman atau sanksi. Kalau keyakinan, kesepakatan yang kita sepakati bersama murid identik dengan sepakat bersama. Kalau peraturan menghadirkan motivasi eksternal, kalau keyakinan itu menghadirkan motivasi internal. Kemudian peraturan bersifat sementara atau terpaksa. Kalau keyakinan atas dasar kesadaran diri dalam diri murid itu. Nah, itu tadi adalah paparan budaya positif. Sebelumnya tadi Bapak Ibu dari SD Sunan Giri kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang berasal dari SD lain, saya mau menunjukkan ini adalah kolaborasi dari SD kita. Ini adalah wujud kerjasama kita dalam mewujudkan kegiatan Agustus. Kemarin saya sudah diberi mandat sama Bu Pak Devi gawe channel, gawe Instagram, siap Bu, saya begitu. Karena apa itu saya tunjukkan nanti kerjasama kolaborasi kita. Tapi sebelumnya sebelum melihat aksi nyata dari kolaborasi atau kerjasama dari SD kita, saya ingin menunjukkan ini adalah terima kasih. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah memberikan sedikit materi yang saya peroleh tentang segitiga restitusi, kemudian sama posisi kontrima, posisi kontrol. Ini kemarin saya membuat video ketika saya menghadapi pelanggaran siswa. Ini artisnya Bapak Ibu. Maya, kamu tahu tidak apa yang sudah kamu lakukan tadi di kelas?
Maida, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi di kelas? Apa yang sudah kamu lakukan? Ini biasanya saya. Justru mana salah sering dari kamu saja. Bisa tidak sih kamu ini tidak membuat kerusuhan di kelas? Kamu ini selalu saja mengganggu teman kamu. Kamu mau diganggu oleh orang lain. Kalau kamu tidak mau diganggu, ya jangan mengganggu orang lain. Kalau begitu, sekarang kamu duduk dulu. Silahkan berdiri di kelas dan angkat kedua tanganmu di atas kepala dan berdiri selama 15 menit. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah dua contoh tindakan solusi ketika saya menghadapi pelanggaran siswa. Ternyata solusi satu tadi itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah solusi satu dibenarkan, tapi solusi dua adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang ngecek kapok di kubu guru. Nah, kadang-kadang itu memunculkan rasa tidak percaya diri siswa. Ternyata, tapi saya di kelas itu malah sering marah-marah menghukum siswa. Nah, itu yang berarti saya harus melakukan perbaikan diri saya. Nah, sekarang sebelum melakukan tindakan, saya mau nyuwun masukan dari Bapak Ibu guru semua. Saya nyuwun nanti keyakinan kelas saya direvisi bersama. Saya minta dibuatkan satu saja peraturan, misalkan atau lebih ditingkatkan kedisiplinannya datang ke sekolah atau apapun di Bapak Ibu. Saya siap menerima untuk perbaikan diri saya. Berarti ini untuk kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas boleh. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya Bu Nur ya, bukan saya menggurui, tapi saya ingin mendapatkan masukan. Terutama untuk Ibu Dari, nanti keyakinan kelas ini akan saya bawa ketika nanti Bu Dari Purnawiyata tugas, saya bisa siap nanti di kelas 1 ya Bu Dari. Apa saja nggak apa-apa Bu Dari, kritik yang konstruktif. Semuanya Ibu-ibu ini. Misalkan kelasnya kurang apa, atau misalkan Bu Nur, Mbak Devi, masing-masing kelas tentang kelas sekolah kita menuju sekolah penggerak, peraturannya ayo diganti keyakinan, seharusnya membantu semua kelas. Siap Bu. Misalkan Mbak Nina juga begitu, misalkan saya berjanji tidak akan bersuara keras di kelas, boleh Bu Nina. Oh iya, kan Bu Yuli, saya berjanji tidak akan marah-marah lagi ke siswa, boleh. Ketika saya menghadapi pelanggaran siswa, ini artisnya Bapak Ibu. Terus ini sekarang gimana? Ya, sekarang kamu
Pinter ya. Semua orang pasti mempunyai kesalahan. Tapi apa baiknya mereka meminta maaf pada dia ya? Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, Dila, silakan masuk. Bu, tadi Bu saya dengan kamu. Saya bapak saya Bu. Dan banyak tadi coba diperiksa dulu ya. Oh iya, saya salin. Nah, sekarang coba Anda minta maaf kepada dia. Ya, Bu. Bila aku minta maaf ya, beberapa kali lagi. Aku tidak boleh lagi. Nah, baik, sekarang aja kita harus saling menghargai dan sopan santun ya. Tetap saling menolong ya, sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, baik Bu. Maida, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi di kelas? Apa yang sudah kamu lakukan? Ini biasanya saya. Justru malah salah sering Maida, saja. Bisa tidak sih kamu tidak membuat kerusuhan di kelas? Kamu ini selalu saja mengganggu teman kamu. Kamu mau diganggu oleh orang lain. Kalau kamu tidak mau diganggu, ya jangan mengganggu orang lain. Kalau begitu, sekarang kamu gugur buku. Silakan berdiri di kelas dan angkat kedua tanganmu di atas kepala dan berdiri selama 15 menit. Ekspresi ini beda ya, Abi. Calon artis ya. Nanti. Nah, Bapak Ibu itu tadi adalah dua contoh tindakan solusi ketika saya menghadapi pelanggaran siswa. Ternyata solusi satu tadi itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah solusi satu dibenarkan, tapi solusi dua adalah tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang mencet kapok di kubu guru. Nah, kadang-kadang itu memunculkan rasa tidak percaya diri siswa. Ternyata, tapi saya di kelas itu malah sering marah-marah menghukum siswa. Nah, itu yang berarti saya harus melakukan perbaikan diri saya. Nah, sekarang sebelum melakukan tindakan, saya mau nyuwun masukan dari Bapak Ibu guru semua. Saya nyuwun nanti keyakinan kelas saya direvisi bersama. Saya minta dibuatkan satu saja peraturan, misalkan atau lebih ditingkatkan kedisiplinannya datang ke sekolah atau apapun di Bapak Ibu. Saya siap menerima untuk perbaikan diri saya. Berarti ini untuk kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas boleh. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya Bu Nur ya, bukan saya membuli tapi saya ingin mendapatkan masukan. Padahal saya ini mau ngasih bola ini Pak Jun ini saya ini. Keyakinan kelasnya sudah di. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sudah dibentuk, nanti di akhir sesi saya suwun, tapi sebelumnya ini kegiatan terakhir
kritik yang membangun untuk saya, untuk kita semua. Nanti secara acak kalau ada lagu Joko Tingkir berbunyi, kalau berhenti di siapa berarti nanti berdiri mengungkapkan keyakinan kelas dan alasannya kenapa membuat keyakinan kelas itu. Padahal saya bolanya sudah sepakat loh sama Bu Yuni untuk saya berhentikan di Pak Jun, tapi Pak Junnya mau keluar. Bolanya ada di Bu Nita ya. Nanti yang nyetok Bu Yuni harus sambil untuk masak. Sambil goyang boleh Bapak Ibu ya. Geser nanti. Oh, Bu Puji. Oh, Bu Puji apa Bundari tadi ya? Bundari. Bu Puji atau Bundari? Bisa disampaikan keyakinan kelasnya yang sudah ditulis dan alasannya kenapa menulis keyakinan. Tapi orang tuanya itu pada orang tua saya beritahu hanya boleh mengajari tapi tidak boleh mengerjakannya sendiri. Caranya kita meyakinkan semua anak, karena kan setiap anak itu kan berbeda pendapatnya, karena kan mesti bu aku semuanya mesti ingin diikuti. Terus bagaimana? Di sini saya biasanya memberi PR anak-anak di rumah, tapi kadang yang mengerjakan bukan anaknya tapi orang tuanya. Untuk itu pada orang tua saya beritahu hanya boleh mengajari tapi tidak boleh mengerjakannya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon minta tepuk tangannya untuk Bundari. Kemudian sekali lagi ya Bu Yuni ya, Ibu ya. Nanti berhentikan di Bu Lina ya Bu ya. Ayo Bu sudah. Ayo di Bu Lina lah ya Bu. Cantik sendiri ya. Ayo Pak, ayo Pak. Keyakinan kelasnya tadi yang dibuat apa disampaikan dan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya kelas itu keyakinan kelas saya memakai budaya membaca 5 menit, literasi 5 menit. Karena apa? Karena di sekolah saya sendiri, khususnya itu kelas bocil, kelas 1, itu ketika saya tanya, kalian itu kalau di rumah ngapain? Ada yang suka membaca? Langsung kan kalau anak kecil itu kan apa itu polos. Mereka bilang, saya main iPad, Mobile Legends, Free Fire, ada yang Minecraft. Gak ada yang jawab membaca. Ada yang nonton YouTube, tapi nontonnya itu Ubi TV. Jadi di sana itu saya buatkan kertas khusus untuk absensi ketika mereka di rumah membaca sama orang tuanya, dan ketika di sekolah wajib membaca sebelum istirahat, khususnya kelas rendah. Ya entah itu satu baris, entah itu satu kata, yang penting membaca biar mereka bisa lancar gitu aja. Terima kasih. Terima kasih.
keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya memakai budaya membaca 5 menit. Oh ya, budaya membaca literasi. Literasi 5 menit karena apa? Karena di sekolah saya sendiri Itu tadi adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat Pak Uda. Nanti bisa saya pergunakan untuk saya tuangkan pada keyakinan kelas saya supaya keyakinan kelas saya lebih maksimal dan ideal untuk murid saya. Ini saya mau minta satu. Tadi ya Bu ya, mau minta satu. Saya minta di sini yang memakai kacamata tapi duduk di depan, Bu Rina. Kan di depan saya ini maksudnya ya, Bu Rina. Sebagai masukan atau kritik yang membangun untuk saya atau untuk kita, kekompakan kita semua. Oh, tanya boleh, tanya boleh. Oke, tanya saja. Kalau menjawab nanti kalau kesulitan kita pecahkan bersama gitu. Gini Bu Devi, biasanya kita itu kesulitan untuk meyakinkan semua anak agar keyakinan itu bisa sepakat. Terus gimana caranya kita meyakinkan semua anak? Karena kan setiap anak itu kan berbeda pendapatnya. Karena kan mesti bu aku semuanya mesti ingin diikuti. Terus bagaimana caranya meyakinkan kepada semua anak? Nah, baik Bapak Ibu, maksudnya pertanyaannya benar tadi, kalau secara ringkasnya bagaimana kalau pandangan anak-anak itu berbeda, kita bisa menyatukan dari beberapa pikiran, kita jadikan kesepakatan hanya satu saja. Nah, begini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kita tidak boleh membuat sendiri. Saya buat kesepakatan atau keyakinan, terus saya print, saya buat banner. Nah, tidak. Jadi untuk membuat keyakinan kita datang dulu ke kelas. Misalkan kalau saya ya Bu, anak-anak ayo membuat keyakinan. Apa sih Bu keyakinan? Keyakinan itu peraturan yang kita sepakati sehingga diyakini anak-anak. Jadi sebelum anak-anak melanggar, misalkan tidak mengerjakan PR, anak-anak sudah tahu nanti kalau tidak mengerjakan PR hukumannya apa. Misalkan menghafalkan, kalau di dalam rangka nanti akan diterapkan begini Bu, kalau telat menghafalkan dasar dharma, kalau di kelas kalau telat menghafalkan misalkan surat pendek atau menghafalkan undang-undang Bu Rina kelas. Nah, nanti anak-anak tahu sendiri, oh aku gak ngerjakan apa undang-undang. Nah, di sini poin plusnya begini nanti. Kalau misalkan anak itu tidak mengerjakan, kita suruh untuk menghafalkan apa, itu sudah ada, berarti sudah ada istilahnya nilai positifnya. Ketika anak-anak itu telat, berarti harus menghafalkan perkalian 8 kali 7. Nah, itu kita buat keyakinan seperti itu. Terus kalau anak-anak lupa, kita di sini kadang-kadang saya begini, bendino kok lali kok bendino kok nggak dikerjakan. Kita suruh anak-anak untuk ayo keyakinan kelasnya apa. Akhirnya anak-anak misalkan berdiri, kita tanya, anak-anak menyebutkan keyakinan. Terutama untuk mewujudkan budaya positif tidak bisa langsung saklek seketika itu. Kita berikan istilahnya nasihatnya nggak boleh ini gitu. Misalkan ini biasanya saya seperti itu. Ternyata anak-anak itu kalau selama ini ketika saya mengikuti pendidikan, kalau memarahi itu anak-anak diminta untuk mengingat kembali keyakinan itu apa. Entah nanti hasilnya seperti apa. Yang terpenting kita fokus pada tujuan kita, yaitu bahwa hukuman itu harus memiliki nilai positif. Misalkan menghafal kembali keyakinannya, terus menghafalkan undang-undang. Jadi tidak boleh hukumannya kalau dulu saya pramuka, saya nggak pramuka mau saya WC, padahal itu saya adalah yang salah. Hukumannya tersebut harus bersifat mendidik. Tidak keluar dari tema Tidak keluar dari tema yang melanggar. Kemudian jika ada yang ingin bertanya lagi, monggo silakan Bapak Ibu. Satu lagi setelah selesai ya Bapak Ibu ya, karena waktu sudah siang. Bu Dwi, tadi yang datang terakhir, sampun.
Oh, sampun, nggih, Pun. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Saya apresiasi, entah saya nggak bisa berkata-kata ya Bapak Ibu ya, karena jarang sekali terkadang kita menemukan keluarga yang saling memotivasi, saling membantu. Kadang-kadang banyak Bu, ketika teman saya kadang-kadang ikut ada yang pendidikan merasa begini, aku nggak pede kok nggak didukung konco-konco. Saya dulu sempat mau mundur, mikirnya itu begini Bu, bukan saya takut mengerjakan, tidak, saya nggak punya istilahnya aku kisik sukuan, aku kok melok-melok begini. Ternyata poin apa nilai plusnya lagi saya begini di kelas itu, jadi saya bisa kayak membuat banner itu bisa. Terus saya apalagi sekarang kalau kurikulum merdeka nanti sekolah kita sekolah penggerak, setiap guru saya yakin harus bisa, harus punya LMS, harus punya Google Drive, tugas dan itu semua masuk dalam aplikasi, dan itu ya saya yakin tinggal menunggu waktu yang betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga atas kritik dan masukan panjenengan semua itu bisa membuahkan hasil positif untuk saya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saya menambah sedikit, menambah waktu atau menyita waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewali, ternyata guru penggerak itu isinya bagus sekali, ya, bagus sekali, dan untuk memotivasi anak-anak didik kita supaya tidak takut kepada guru, tetapi tetap bersikap sopan kepada kita dan melatih untuk tanggung jawab serta disiplin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dewati ini, meskipun yang lain yang belum ikut guru penggerak bisa menerapkan apa yang telah diterapkan, apa yang tadi disebut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu kita terapkan di kelas kita masing-masing. Okay? Dan saya mohon juga untuk nanti pembukaan guru penggerak ini, semua guru itu ikut mendaftar, ya, yang masih muda-muda ikut mendaftar. Perkara lulus atau tidak itu urusan Gusti Allah. Yang penting kita sudah berusaha dan sudah mengikuti program yang ada dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya, saya kira hanya ini yang tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ini adalah contoh kolaborasi Bapak Ibu yang dari SD lain sekolah kita sebelum melaksanakan dikerjain Bu Rina ini saya ini. Setiap kegiatan kita mencerminkan satu nilai kebajikan untuk anak peserta didik kita.
Ini adalah dua contoh video aksi nyata kekompakan saya ini merasa ditinggalkan sosok yang sering membantu dalam mendirikan tenda ini. Yang saya cari ini. Sekarang pendidikan sudah masuk pada ranah perkembangan teknologi. Dikit-dikit suruh nge-share, dikit-dikit suruh masukkan ke aksi nyata di Merdeka Mengajar ya Pak Uda ya. Ya buktikannya ya Pak Uda ya. Ini ada satu lagi kegiatan waktu ini sengaja saya tampilkan agar nilai kebajikan kolaborasi yang ada di sekolah saya bisa disaksikan oleh Bapak Ibu dari lembaga lain. Ini acaranya Pak Jun dulu, acara apa ya Pak Jun ini ya? Muharram ya. Sholat yang dilaksanakan siang hari nanti siang apa sholat apa? Benar kerjakan? Sholat apa? Sholat apa? Sholat duhur. Sinyalnya ini. Sholat duhur kita sudah keluar. Perhatikan, sholat yang dilaksanakan malam hari atau jam 7 malam sholat apa? Angkat tangan, sholat apa? Isya, pinter. Ini Ibu Nita dan Bu April. Ini adalah refleksi. Setiap kegiatan kita selalu melakukan refleksi. Ini adalah bukti motivasi dari Bapak Ibu. Ternyata tahap itu tadi menjadi wajib untuk di kurikulum Merdeka. Ketika setiap melakukan kegiatan kita harus melakukan refleksi. Benar, ini acaranya sudah selesai. Berarti ini secara tidak langsung untuk sekolah penggerak yang lulus kan Bunur. Berarti kita sudah mendapat gambaran ya Bapak Ibu ya. Berarti sepak terjang harus lebih kencang ya. Menjemput bola ini, ya benar ya. Program sekolah penggerak itu bukan kepala sekolahnya, tapi didukung oleh semua dewan
Dewan Guru dan juga Pak Man ya, tidak lepas dari itu. Jadi nanti kita bersama-sama ke depan itu untuk membangun sekolah kita itu bersama-sama. Jadi terima kasih. Baik, Bu Rita, saya rasa acara presentasi sudah selesai. Saya ucapkan beribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti setelah ini Bu Rina, aku kepingin kalau dulu gerak itu pasti ya punya harus Bu Rina. Ya betul ya. Mau semua ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya rasa lain-lain tadi sudah dicakup sekalian dengan Bu Dewati ini. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada Bapak Ibu kami persilakan berdiri. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Junaidi. Namun sebelumnya mohon maaf yang seikhlasnya. Kepada Bapak Junaidi kami persilahkan. Kepada keyakinan kita masing-masing, mudah-mudahan Bu Dewati selaku wakil dari SD Pendidikan Sentral mudah-mudahan diberikan kelancaran dan lulus menjadi guru penggerak golongan kelima. Dan yang wakil yang malam soleh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana wa qulubahum bil mu'allimin wal hidayati bil hikmah warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa umran tawilan wa barkan wa halalan tayyiban wa husna khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli ilmi wa ahli dzikri wa ahli qur'an wa ahli ibadah wa min kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi auzi'ni ashkura ni'matika allati an'amta wa ala walidayya tabarraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal